Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja harapanku enak kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan kita bisa belajar bersama-sama. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, kalian sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Pesan Bu Erna, dalam situasi yang seperti ini, janganlah bosan-bosan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sering membaca Al-Quran, juga sholat duhanya tidak ketinggalan, sholat tahajudnya, dan puasa sunnahnya. Oke? Berdoalah kepada Allah dalam kondisi seperti ini, minta perlindungan kepada Allah. Dan yang kedua pesan Bu Erna, tetaplah berbakti kepada orang tua. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, yuk kalau sudah siap belajar semuanya, kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dapat dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang Asmaul Husna. Ada yang ingat? Apa itu Asmaul Husna? Iya, pintar sekali. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari satu Asmaul Husna. Tapi di kelas 6 ini, semester 2 ini kita ada 3 materi, 3 Asmaul Husna yang harus kita pelajari. Oke? Kita akan mempelajari satu persatu. Oke? Yang pertama apa? Yang pertama adalah Al-Wahid, yang kedua Al-Ahad, dan yang ketiga As-Somad. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang Al-Wahid terlebih dahulu. Oke? Nah, untuk lebih cepat mengingat artinya, lebih hafal dan lebih dimudahkan, kita akan bernyanyi. Masih ingat ya lagunya ya? 1, 2, 3. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. As-Somad artinya Allah Maha Sempurna. Itu semuanya nama baik Allah. Sekali lagi ya. Yuk bersama-sama. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. As-Somad artinya Allah Maha Sempurna. Itu semuanya nama baik Allah. Oke? 3 Asmaul Husna. Dalam pertemuan kali ini kita sudah bisa dan sudah menghafal, sudah tahu artinya. Oke? Nah, kita tapi akan belajar lebih detail lagi ya. Apa itu Al-Wahid? Bagaimana maksudnya? Bagaimana sifatnya? Dan sebagainya. Oke, siap ya? Yang pertama adalah Al-Wahid. Oke, Al-Wahid itu apa? Artinya adalah yang maha tunggal. Ingat-ingat ya, Al-Wahid itu adalah wahidah. Wahidah itu tunggal. Satu, Al-Wahidah itu tunggal atau satu. Allah Al-Wahid itu berarti Allah yang maha tunggal. Nah, maha tunggal zatnya. Ya, maksudnya apa? Tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Ingat, kalau tunggal berarti tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Dan juga tidak terbagi-bagi Allah itu karena Allah Maha Tunggal. Maha Tunggal dalam perbuatan dan namanya. Tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Karena tunggal, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu baginya. Karena Allah Maha Tunggal.
tidak terdiri dari sesuatu, dan tidak terbagi-bagi, hanya satu. Tok ya, tahu tok ya? Iya. Oke. Selanjutnya, Al-Wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba, seorang hamba, kita semuanya manusia. Bahwa Allah, ia siap menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sudah siap menjadi Allah sebagai Tuhan yang esa, tanpa ada Tuhan lain sebagai tandingan. Oke? Tidak ada yang bisa menandinginya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang ahli kitab, agar jangan menjadikan manusia, bahkan seorang nabi pun, sebagai Tuhan, apalagi sebagai anak Tuhan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa. Esa itu adalah satu, tidak ada sekutu baginya. Oke ya. Nah, Allah di sini tadi sudah Bu Erna jelaskan, tidak ada tandingannya. Inilah yang dijadikan oleh Allah, dijelaskan, Allah menjelaskan kepada orang-orang ahli kitab agar apa? Jangan menjadikan manusia, bahkan seorang nabi, sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menjadikan anak Tuhan, kemudian ada seorang nabi yang dijadikan Tuhan, tidak diperbolehkan. Itu namanya musyrik ya orangnya, perbuatannya adalah syirik. Itu adalah sesuatu dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, baik manusia, benda, ataupun dan lain sebagainya. Oke? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang kita akan belajar tentang firman Allah yang menerangkan tentang Al-Wahid. Banyak sekali anak-anak, ada 9. Oke, yang pertama surat apa ya? Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 171. Oke, kemudian yang kedua surat Al-Baqarah ayat 163. Dan yang ketiga surat Yusuf ayat 39. Kemudian yang keempat, Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Yang kelima, surat An-Nisa ayat 171. Nah, kemudian yang keenam, Quran surat Ibrahim ayat 48 dan 52. Kemudian yang ketujuh itu adalah Quran surat As-Saffat ayat 4 sampai 5. Yang kedelapan, surat Az-Zumar ayat 4. Dan yang terakhir, surat Al-Ghafir ayat 16. Nah, silahkan kalian sesudah maghrib untuk murojaah sendiri di rumah, membaca surat-surat 9 surat ini yang menjelaskan tentang Al-Wahid beserta dengan artinya. Oke? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya, kalau kita memahami Asmaul Husna khususnya Al-Wahid tadi, maka sudah dipastikan keimanan kita akan semakin kuat. Kenapa? Karena sudah tahu, sudah belajar bahwa Allah itu tunggal, tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu baginya, bahwa Allah Al-Wahid tidak terdiri dari sesuatu dan tidak terbagi. Oke? Sehingga keimanan kita tidak dapat digoyahkan. Oke? Tadi juga sudah dijelaskan bahwa Allah juga tidak memiliki kesamaan dengan apapun dan siapapun. Karena Allah itu mutlak untuk disembah dan pantang untuk diduakan atau disamakan dengan yang lain. Oke? Itu pesan Bu Erna. Setelah kita mempelajari Al-Wahid, semoga saja keimanan kita semakin kuat dan harus ditingkatkan kembali. Ya, setelah belajar Al-Wahid, kita sudah tahu bahwa Allah itu tidak terdiri dari sesuatu. Allah itu tidak terbagi. Allah itu tidak ada yang menyamainya.
Allah itu tidak ada yang menandinginya. Oke, bahkan seorang nabi, bahkan benda apapun tidak bisa tidak bisa menandingi sifat Allah Al-Wahid. Karena Al-Wahid itu hanya satu. Oke, camkan itu semuanya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya untuk tugas ya. Untuk tugas yang pertama adalah bacalah surat berikut ini dengan makhraj dan tajwid yang benar beserta artinya. Ada 9 ya tadi yang menjelaskan tentang sifat Allah Al-Wahid. Oke, ada 9 surat. Nanti silahkan kalian habis maghrib untuk murojaah. Jangan lupa bacalah dengan artinya agar apa kalian tahu arti apa yang tercantum di dalam surat tersebut. Ada berapa tadi? 9. Yang terakhir adalah surat Al-Ghafir ya, ayat 16. Nah, kemudian yang kedua, buatlah rangkuman tentang Asmaul Husna Al-Wahid setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Ena. Jangan lupa kirimkan tugas kalian ke Google Classroom, khususnya untuk rangkuman ya. Kalau untuk yang membaca Al-Quran tidak usah dikirimkan ke Google Classroom. Oke, paham tuh? Nah, selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.